saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini mengambil tema beban bisa menjadi berkat. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebab itu kami mohon kepadamu, berkatilah kami dan tolonglah kami untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran-Mu dengan baik. Hanya di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Filipi 1 ayat 12 dan 13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Beban bisa menjadi berkat. Beban dan berkat itu selalu berjalan beriringan. Kita tidak dapat melepaskan salah satunya. Ibaratnya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan tapi saling melengkapi, lem dan perangko, iman dan perbuatan yang selalu berjalan bersama-sama. Hidup tidak hanya dipenuhi dengan yang namanya masalah, pasti ada sukacita juga. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, ketika kita diperhadapkan dengan beban, marilah kita fokuskan diri kita kepada berkat dan bukannya kepada beban atau masalah yang kita alami. Yang harus kita lakukan saat ini ketika kita diperhadapkan dengan beban adalah bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Karena apa? Karena dengan bersyukur kita jauh lebih baik daripada mengeluh. Dengan bersyukur kita mengalami kekuatan dari Tuhan. Bagi orang yang mengeluh, saya mau katakan, sukacita itu akan dikalahkan oleh duka cita. Sebaliknya bagi orang yang bersyukur, ketika dia mengalami duka cita, beban atau masalah, maka itu akan dikalahkan oleh sukacitanya. Karena firman Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh karena itu, bersyukurlah. Ingat, keluhan hanya membuat hari-hari kita suram dan akan membuat kita melewatkan berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dalam pembacaan kita tadi, Rasul Paulus menyampaikan bahwa pada saat itu dia sedang berada dalam kondisi di penjara. Kondisinya kurang bagus, kurang baik karena dia ada di penjara. Dia dibelenggu di dalam penjara. Namun di tengah masalah yang dia alami, kita melihat respon Paulus, tanggapan Paulus, dan apa yang dikatakannya kepada jemaat di Filipi. Bahwa apa yang terjadi atasnya saat itu justru menyebabkan kemajuan Injil. Jadi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi saat itu bahwa ketika ada beban, masalah, tantangan, jemaat Tuhan harus tetap bersukacita, tetap senang, tidak boleh memperlihatkan raut wajah yang sedih, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh menggerutu, tidak boleh ada ancaman demi ancaman, dan tidak juga boleh menyalahkan orang lain yang ada di sekitar atau keadaan yang ada di sekitar. Tetapi bersukacita. Di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan selalu bersukacita. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Sama seperti keadaan yang kita alami saat ini. Di tengah-tengah pandemi yang ada, kita tidak bisa kemana-mana. Ibadah tidak bisa onsite, tidak sepertinya. Kalau kita biasa kumpul-kumpul, sekarang tidak boleh kumpul-kumpul. Harus ada jarak. Kita hanya bisa
ada di rumah, terbatas dalam ruang gerak, saudara, seperti berada dalam penjara. Namun seperti yang Rasul Paulus katakan, justru dengan keadaan tersebut, dengan keadaannya itu, kita akan melihat kemajuan Injil diberitakan. Justru di balik setiap masalah ini, Tuhan sudah punya maksud dan rencana. Menjadi pertanyaan bagi kita, kok bisa? Ya bisa. Bagaimana caranya? Dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai bagaimana beban bisa menjadi berkat. Kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang hidup, dan rancangannya adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, sukacita, dan berkat bagi kita. Dua hal mengenai bagaimana beban bisa menjadi berkat. Hal yang pertama, temukan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Filipi 1 ayat 12a mengatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku. Ini berbicara tentang hal yang dialami oleh Paulus pada saat itu. Artinya saudaraku, di dalam kehidupannya Tuhan mempunyai tujuan yang luar biasa. Kalau saat ini Tuhan mengizinkan suatu proses terjadi atas setiap kita, maka kita sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan luar biasa bagi kita. Rancangannya adalah rancangan kebaikan bagi kita, masa depan yang cerah, yang penuh dengan damai sejahtera bagi kita. Kalau Paulus di penjara, pasti ada maksud, rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya Injil boleh mengalami kemajuan. Ingat saudaraku, sekali lagi saya mengatakan, kalau Paulus di penjara, pasti Tuhan punya maksud dan rencana yang indah di dalam kehidupannya. Supaya apa tadi? Supaya Injil boleh mengalami kemajuan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi saat proses terjadi, respon yang harus kita kerjakan harus benar, yaitu temukan tujuan Allah, temukan maksud Allah, kerinduan Allah di balik setiap masalah yang terjadi. Apa sih tujuan Allah di balik setiap peristiwa, masalah, persoalan yang saya hadapi saat ini? Mari temukan tujuan Allah atas proses tersebut, sehingga hasil akhirnya saudara dan saya bisa melihat suatu hal yang luar biasa terjadi dan menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik. Kita bisa melihat contoh di dalam Alkitab melalui kisah Yusuf. Yusuf melalui proses yang panjang yang diizinkan Tuhan terjadi atasnya. Namun pada akhirnya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sebab itu saya mau katakan, ketika ada masalah jangan pernah bersungut-sungut, tetapi terimalah dengan sukacita. Supaya apa? Supaya kita bisa atau boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah berpikir negatif terhadap masalah yang ada, tapi berpikirlah positif supaya engkau boleh melihat kuasa Tuhan boleh dinyatakan bagimu. Hal yang kedua, tetap bersaksi atas kebaikan. Filipi 1 ayat 12b mengatakan bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil yang luar biasa. Jadi luar biasa saudaraku. Ini adalah kerinduan Tuhan agar kita sebagai orang percaya tetap bersaksi atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan.
atas setiap kemurahan Tuhan, atas anugerahnya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin ya saat ini kita di tengah kondisi yang tidak mengenakan, tetapi kita harus mau bersaksi. Filipi 1 ayat 14 mengatakan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembicaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ya, sangat luar biasa. Kuasa Tuhan yang luar biasa memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka keberanian untuk memberitakan Injil. Ada begitu banyak tantangan yang dialami pada saat itu oleh orang-orang sekitar, bahkan tantangan juga ya Paulus sudah masuk di dalam penjara. Tetapi saudaraku, saya mengatakan murid-murid pada saat itu tidak melihat besarnya tantangan yang mereka hadapi, tidak melihat besarnya masalah yang mereka hadapi, tetapi mereka mau melihat besarnya kuasa Tuhan yang akan menyertai mereka. Dengan mereka menghargai Tuhan pada saat itu sebagai orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, mereka tidak pernah patah semangat. Mereka terus memberitakan Injil dengan berani. Mereka mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka tidak mau menyanyiakan waktu, kesempatan yang ada dengan sia-sia. Tapi mereka mau pakai kesempatan hidup ini dengan sebaik-baik mungkin untuk menyukacitakan hatinya Tuhan. Sama seperti yang Rasul Paulus lakukan atau katakan. Kita juga harus bisa bersaksi bahwa justru dengan keadaan pandemik yang terjadi, kita tetap bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Lidah kita dipakai untuk bersaksi memuliakan Tuhan. Jadi dalam situasi pandemi ini kita harus lebih banyak menggunakan lidah dan mulut kita untuk bersaksi memuliakan nama Tuhan. Sebab itu saya mengatakan, pakai bibir mulut kita untuk hal-hal yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan, untuk membangun, untuk menguatkan orang lain supaya mereka tetap semangat, tetap bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan, supaya iman mereka semakin mantap, iman mereka semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Untuk itu saudaraku, mari terus memberitakan Injil supaya orang bisa mendengar. Mereka percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Sebab itu sebagai orang percaya kita harus bisa menghasilkan buah. Dan buah itu harus buah yang baik, bukan buah yang asam. Dengan kita menghasilkan buah yang baik, maka Bapa kita di sorga dipermuliakan. Saudaraku di dalam Kristus, Yesus mengundang setiap orang untuk memikul kuk dan bebannya. Ketika Yesus mengundang, Yesus juga memberikan jaminan yang melegakan bahwa kuk dan bebannya itu ringan. Bebanku artinya segenap perintahnya Tuhan. Adapun kuk yang kupasang menunjuk pada ketundukan dan ketaatan kita. Dengan demikian, memikul kuknya berarti kita tunduk dan taat pada segenap perintahnya Tuhan. Bebannya ringan karena kita tidak memikulnya seorang diri. Ada Roh Kudus yang akan menyertai, menolong, memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Bebannya ringan karena tidak melebihi dan melampaui kekuatan saudara dan saya. Bebannya ringan karena tidak akan melebihi dan melampaui kekuatan saudara. Bebannya ringan karena tidak melukai dan melumpuhkan kita, tetapi justru mendatangkan kelegaan dan ketenangan jiwa. Jadi jalanilah hari-hari ini dengan ketundukan dan ketaatan pada pimpinan Tuhan, karena kita jugalah yang akan menikmati hasilnya. Bukannya mati tertimpa beban,
malah akan dihidupkan karenanya. Ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita saat ini, kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami menanggung beban hidup kami sendirian. Engkau ada bersama kami, menopang dan memberikan kekuatan agar kami bisa terus melangkah. Bahkan Engkau memberikan kami hikmat-Mu agar kami bisa menjadi lebih dari pemenang. Kami percaya tidak ada yang mustahil ketika kami bersama dengan-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.